menyanyikan lagu Indonesia. Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung, menjadi atensi tersendiri bagi anggota DPRD Provinsi Lampung untuk mencegah agar tidak terus merambah. Sambutan Bapak. Hal ini seperti yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Kostiana dengan melangsungkan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perlindungan anak di Kelurahan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini menjelaskan pentingnya peran keluarga untuk dapat memberikan perlindungan kepada anak sebagai generasi bangsa. Melalui sosialisasi ini, semoga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya orang tua, untuk menciptakan kenyamanan dan memberikan perlindungan kepada anak, ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini. Dari Lada Damar dan Ibu Siti Mariamah dari Pemerhati Anak Perempuan dan Anak. Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Sawah Brebes Fahmi dan kedua narasumber yakni Seli Fitriani selaku Direktur Eksekutif Lada Damar dan Siti Mariamah selaku Pemerhati Anak. Undangan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Kelurahan Sawah Brebes yang sudah hadir pada. Kalau bicara tentang kasus Kota Bandar Lampung tinggi, maka dari itu adanya sosper yang dilakukan DPRD Provinsi Lampung khususnya Bu Kostiana yang juga Dapil Bandar Lampung ini dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa perempuan dan anak itu dilindungi dengan perda, ucap Seli. Bapak Ibu sudah diterima semua ya, nanti dibaca dan kisi-kisinya nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber. Seli juga berharap adanya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 ini dapat meningkatkan kesadaran lembaga masyarakat dalam berperan aktif. Terlebih saat ini banyak kasus terjadinya gangster dan tawuran yang melibatkan remaja dan anak di bawah umur. Semua terima kasih kehadirannya. Saya tidak berlama-lama agar supaya nanti Ibu berdua. Kami berharap ada terbentuknya suatu kelompok untuk pencegahan dan menjadi role model perlindungan anak di kelurahan ini. Masyarakat juga harus ikut serta berperan aktif meningkatkan kesadaran dalam memberikan perlindungan dengan ikut mengontrol, mengevaluasi peran pemerintah, tegasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosti bilang gitu, Ibu Kostiana bilang, kalau kita mau. Sementara itu, Siti Mariamah mengaku prihatin dengan kasus keterlibatan remaja dan anak-anak dalam tawuran dan gangster yang sangat meresahkan masyarakat. Tapi Ibu Bapak, untuk memudahkan kita memahami isi perda ini apa gitu. Karena kita semua punya anak. Hal ini menurutnya perlu adanya peran dari seluruh elemen, baik itu masyarakat, pamong, kepolisian maupun orang tua. Tinggi. Ya, tajam banget. Jadi sampai ke sana, apalagi kalau sampai Bapak melakukan kekerasan. Besok dia menjadi anak-anak yang keras, ya, memukul ibu. Ada nggak yang suka pukul istri di sini? Nah, oh, gitu ya? Nggak boleh ya Pak ya? Kasihan ibu. Ya. Dari Bandar Lampung, untuk Perundangan DPRD Provinsi Lampung melaporkan. Hukum itu seperti itu nggak boleh, ya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Bandar Lampung itu seperti apa, Bu? Oke, baik. Untuk saat ini ada beberapa yang sudah konseling ke saya. Itu kebanyakan itu kekerasan seksual. Itu orang terdekat. Seperti ayah ke anak, ya, terus paman ke keponakan, seperti itu kebanyakan saat ini. Nah, lalu sekarang juga resah dengan anak-anak saya sekarang udah takut pulang malam karena ada katanya gangster itu ya, seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami bahwa anak-anak biasanya pelakunya adalah anak-anak. Itu yang harus dikonseling. Bagaimana caranya? Itu mungkin kewenangannya kepolisian, tapi kami bersedia untuk membantu konseling seperti itu. Jadi kalau saya ikut ibu kan bukan saat ini saja, sebelum masa-masa kampanye juga ibu sudah ajak saya, jadi saya sudah tahu ketakutannya seperti apa sih, apa yang harus kita edukasi kepada keluarga. Mayoritas untuk di Bandar Lampung di kecamatan apa ya, Bu? Kemarin yang terakhir kan Sukabumi itu kan kekerasan pembantu rumah tangga ya, itu malah pegawai negeri pelakunya kan, nah, kebanyakan seperti itu. Nah, terakhir yang saya tangani ya itu, yang saya tahu lah ya. Itu bendera di Bun tadi kan ada kepada aware ya, lebih pada care apa yang terjadi pada anak. Kadang-kadang orang tua tidak peduli, bukan tidak peduli, tidak terlalu peduli. Ini yang gede ya. Kalau misalnya anak tumbuh kembangnya tidak diikuti, terutama anak yang masa pubertas, ya kan. Mungkin kasih sayang tidak didapat dari orang tua, dia cari ke orang lain. Nah, yang harus dipastikan bahwa orang tua memberikan kasih sayang itu full semua, ya, baik secara ekonomi, secara fisik, psikis itu harus semua. kasih benda
menyikapinya seperti apa? Kalau misalnya tadi dilihat ya, banyak anak-anak kan dia di usia 18 tahun aktivitas seksualnya itu sudah melebihi kalau tadi dibilang. Nah, untuk menyikapinya apa gitu? Menyikapinya harapannya melalui 2 kasus tadi itu kita semua mulai mengembangkan yang namanya pendidikan kesehatan tubuh dan seksualitas. Karena apa gitu? Karena sekarang banyak anak-anak yang tidak dibekali gitu ya, tidak dibekali dengan pengetahuan tentang seperti apa menjaga kesehatan tubuhnya, seksualitasnya gitu. Sementara HP depan mata gitu kan. Nah, ketika informasi yang dilihat itu terlalu liar, kemudian juga tidak dibekali dengan pendidikan tentang kesehatan tubuh dan seksualitas, ini kan akhirnya anak-anak banyak yang coba-coba gitu. Nah, sayangnya kayak tadi tuh orang-orang dewasa justru mengeksploitasi anak-anak yang di usia di bawah 18 tahun. Dan jadi harapannya setelah ini orang tua itu mulai gencar melakukan yang namanya pendidikan kesehatan tubuh dan seksualitas di dalam keluarga. Sekali lagi, orang tua keluarga ini sekarang cikal bakal untuk pencegahan kekerasan seksual, karena di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung, kasus kekerasan seksual tinggi dan yang jadi korbannya itu sekarang justru banyak anak-anak dibanding orang dewasa. Dan jadi harapannya kayak misalnya ini ada tokoh agama gitu ya yang hadir di dalam pertemuan ini. Jadi harapannya tokoh agama pun sekarang ini juga mulai mensosialisasikan, mengkampanyekan mulai dibangunnya gerakan di kelompok-kelompok masyarakat untuk ya perlindungan anak, mulai melalui pencegahan kekerasan seksual, kemudian mengembangkan pendidikan kesehatan seksual reproduksi, sekaligus juga mulai membangun kelompok-kelompok sebaya di lingkungan untuk meminimalisir persoalan yang kayak tadi.